Anda pernah mengalami hal seperti ini? Atau mungkin sekarang sedang mengalami hal seperti ini dan sedang mencoba mencari solusi bagi komputer atau laptop Anda. Blue screen. Istilah dalam komputer disebut blue screen atau blue screen of death, BSOD. Sebenarnya masalah BSOD ini sudah ada mulai dari Windows 95, 98, Millennium, XP, 7 sampai sekarang di Windows 10. Nah, problem ini kita akan bersama-sama coba belajar yang tentunya juga ada kaitannya dengan tutorial-tutorial video yang lainnya. Misalnya seperti ini. Untuk mengetahui kerusakan karena hardware atau software, kita bisa coba masuk safe mode atau mini Windows. Kalau cara ini berhasil, berarti kerusakan ada pada software. Nah, link-link tutorial video yang lainnya akan saya taruh di description, sehingga saya tidak akan terlalu banyak mengulang ketika sedang menjelaskan mengenai blue screen atau BSOD ini. Karena ada kaitannya dengan yang lain. Oke guys, jangan lupa klik like and subscribe. Ikuti terus tutorial-tutorial video dari tim Wanetku. Pacau. Oke, kita bersama-sama akan belajar mengenai blue screen, penyebab, dan cara mengatasinya. Blue screen sendiri adalah kondisi di mana sistem Windows mengalami crash dan tidak dapat beroperasi dengan aman. Ketika terjadi blue screen, Windows sebenarnya mencatat detail permasalahan ke dalam sebuah file mini dump yang secara default tersimpan di sistem root, memori, DMP. Kita bisa lihat seperti ini. Ya, ini memori mini dump. File tersebut bisa digunakan menggunakan Windows Event Viewer atau software blue screen dari Nearsoft seperti ini. Ya, ini nanti hasilnya dari Blue Screen View. Blue Screen View sendiri adalah aplikasi portable gratis yang berguna untuk melihat file mini dump yang dibuat saat Windows berhenti dan menampilkan layar biru kematian. Link downloadnya di www.nearsoft.net. Jadi nanti kita tinggal cari lihat kodenya, lalu kodenya ini kita coba browsing ke Google, kerusakannya apa dengan kode seperti ini. Nah, itu yang harus kita coba telusuri. Contohnya nanti seperti ini. Oke, cara mengetahui file mini dump, kita dibuka sistem protection, lalu advanced, di startup and recovery, klik setting, nah dia ada di sini. Nah, di sini kalau misalnya system failure, write an event to the system log. Jadi dia akan nyimpen di event log, lalu automatically restart. Nah, kalau misalnya guys, ketika terjadi blue screen, terjadi failure, terjadi kesalahan, tidak ingin restart, bisa saja ini dihilangkan. Hanya resikonya adalah kita tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Windows akan error. Oke, ini tempatnya file mini dump. Lalu cara membacanya kita bisa lihat dari Nearsoft. Di sini ada banyak tool-tool yang bisa guys pakai. Lalu cara downloadnya kita ke sistem tool, lalu ke blue screen view. Nah, bisa langsung klik download di sini atau di bawah juga ada pilihan zip atau mau yang portable dan yang lain sebagainya sesuai keinginan guys. Ya, jadi di sini ada tutorial-tutorial petunjuknya cara pemakaian blue screen view. Kebetulan saya sudah mendownload. Jadi kita bisa lihat di sini, tinggal klik saja guys. Nah, nanti di sini kalau misalnya terjadi permasalahan dia akan muncul pesan seperti di gambar sebelumnya. Oke, begitu guys. Oke, apa penyebab BSOD? Yang pertama, salah install driver. Yang kedua, error pada sistem operasi Windows.
Yang ketiga, kerusakan pada memori atau RAM. Yang keempat, kerusakan pada hard disk. Yang kelima, kerusakan pada VGA. Yang keenam, kerusakan pada prosesor. Nah, sebenarnya di salah install driver, misalnya menginstal driver VGA menjadi salah satu atau bahkan menginstal dua driver sekaligus tanpa diketahui dapat membuat sistem crash dan memicu blue screen. Lalu error pada sistem, yang termasuk pada error pada sistem yaitu masalah partisi, masalah pada virus, atau masalah update yang belum sempurna. Jadi bisa OS-nya itu yang penting intinya rusak karena virus atau update yang belum sempurna atau kerusakan yang lain. Lalu kerusakan pada RAM atau memori RAM bisa juga karena usia memori RAM-nya sudah tua, atau pemasangan RAM-nya yang tidak benar, atau beda PC yang juga dapat menyebabkan blue screen. Jadi seperti kita ketahui, misalnya memori DDR3 10600, itu ada juga memori DDR3 12800. Nah, kalau kita pasang 10600 dengan PC 12800, itu juga bisa menyebabkan terjadinya blue screen. Lalu kerusakan pada hard disk. Kerusakan pada hard disk ini biasanya kerusakan bad sector ada di tengah. Jadi ketika file itu diakses karena bad sehingga terjadi blue screen. Nah, yang kelima, kerusakan pada VGA. Lebih spesifik diakibatkan oleh usia VGA yang tua atau salah pemasangan. Nah, kerusakan pada VGA biasanya menimbulkan kode video TDR error atau video driver init failure atau video schedule internal error. Nah, yang keenam atau terakhir, kerusakan pada prosesor sebenarnya jarang terjadi, namun bisa jadi iya, terutama pada user yang seringkali overclocking. Contoh kode yang muncul dan terkenal seperti clock watchdog timeout. Nah, guys bisa lihat di poin 1 dan 2, ini adalah permasalahannya di software. Ini cara mengatasinya bisa dengan masuk safe mode atau dengan mini Windows, di mana link downloadnya, link tutorialnya ada di description. Sehingga ketika dengan safe mode atau mini Windows bisa masuk, berarti permasalahan di software. Nah, tinggal Anda menelusuri. Tapi di poin 3 sampai 6, ini adalah permasalahan di hardware. Kalau Anda coba dengan mini Windows atau safe mode gagal, baru kita tebak kemungkinan hardware. Nah, hardware-nya yang bermasalah apa? Nah, itu yang harus kita telusuri. Cara mengatasi BSOD. Yang pertama, kita harus bisa mengenal pesan error dari BSOD ini. Sekarang zamannya agak sedikit lebih mudah, karena biasa BSOD agak sedikit cepat, kita bisa keburu untuk memfoto atau memvideokan, lalu kita coba slow, dan melihat kodenya seperti apa. Nah, dari kodenya ini nanti kita coba browsing di Google, lalu kita cari penyebab dan cara mengatasinya seperti apa. Biasanya banyak netizen di Google berbagi solusi atau kejadian blue screen yang mereka alami, dan kebetulan masalahnya sama dengan masalah pada laptop kita. Di bagian akhir nanti saya akan menampilkan beberapa error kode yang muncul, biasa di blue screen ada sel 38, tapi tentunya berkembang dan bisa juga lebih. Yang kedua, gunakan sistem restore. Nah, sistem restore ini bisa mengembalikan Windows ke kondisi sebelum terjadi masalah blue screen. Jika langkah ini berhasil, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah error pada software atau nomor 1 dan 2. Link video tutorial bagaimana menggunakan restore bisa lihat di description. Nah, langkah ini bisa dilakukan apabila pernah membuat restore point sebelumnya. Tapi sebenarnya Windows juga secara otomatis akan membuat create point ketika terjadi perubahan pada sistem. Cara yang ketiga adalah install driver atau update. Kadangkala penyebab blue screen adalah terdapat bug pada driver hardware yang dirilis oleh vendor. Jika terdapat driver terbaru dari vendor, maka lakukan update untuk mengatasi blue screen. Namun, apabila driver yang Anda gunakan sudah paling update, maka lakukan rollback dan gunakan driver yang lebih lama yang sebelumnya tidak bermasalah. Yang keempat adalah cek virus malware dalam sistem. Malware yang berjalan dalam sistem kernel dapat mengakibatkan Windows 10 menjadi tidak stabil.
Lakukan scanning menggunakan antivirus terupdate untuk mendeteksi adanya malware yang dapat mengakibatkan blue screen. Oke, yang kelima, masuk ke dalam safe mode. Jika laptop selalu muncul blue screen setiap dinyalakan, maka lakukan login Windows melalui mode aman atau safe mode. Melalui mode ini, Windows akan memuat driver perangkat yang penting saja. Setelah berhasil masuk ke dalam safe mode, lakukan pengecekan driver yang menjadi penyebab terjadinya blue screen. Atau coba cek software apa yang barusan Anda install sehingga menyebabkan terjadinya blue screen. Atau coba cek apakah Anda baru memasang sebuah hardware yang menyebabkan terjadinya blue screen. Yang keenam, cek hardware laptop atau komputer Anda. Hardware laptop Anda mengalami kerusakan atau kotor dapat menjadi penyebab terjadinya blue screen. Coba cek memori, hard disk, baterai laptop dengan cara mencopotnya, kemudian dipasang kembali, atau dengan cara mengganti komponen tersebut dengan yang baru. Nah, yang terakhir adalah install ulang Windows. Jadi kalau kita sudah bisa mendeteksi permasalahannya adalah di software, kita bisa melakukan install Windows. Atau sekalipun Anda misalnya belum menemukan ini hardware atau software, masih abu-abu, nah ketika melakukan proses install Windows, Anda perhatikan prosesnya. Karena pada saat proses install Windows, itu sebenarnya Windows sudah mengecek hardware-hardware yang terpasang di komputer atau laptop tersebut. Ini adalah langkah terakhir. Bila solusi lain tidak Anda dapati untuk mengatasi masalah problem komputer Anda. Jangan lupa juga backup terhadap data dan software penting sebelum menginstal ulang Windows. Jadi gini guys, install ulang Windows adalah solusi terakhir. Ataupun kalau misalnya saya bisa berhasil masuk ke dalam safe mode dan saya lihat Windows-nya memang sudah lemah, instalannya sudah lama, tetap akan saya install ulang Windows-nya. Kenapa? Karena saya kan buka jasa servis. Kalau misalnya problem dan saya tahu nih komputer Windows-nya sudah lemah, lalu saya diamkan saja, dalam 2 minggu nanti ada problem lagi. Pertama, nama saya jelek. Yang kedua, saya selalu memberikan garansi 30 hari. Nah, kalau misalnya orangnya balik lagi, kita kan kerja 2 kali. Bukan hanya soal kerja 2 kali, tapi orang juga kemarin baru dibenerin, kok problem lagi? Nah, itu mencoreng nama baik kita. Jadi lebih baik kita melakukan pengecekan keseluruhan. Sehingga hasilnya juga bisa maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, bagaimana cara mencegah blue screen pada Windows 10? Contohnya seperti ini. Cara ini sebenarnya tetap terjadi kerusakan pada sistem, hanya errornya itu kita disable. Error reporting service-nya kita disable. Ini hanya untuk sebuah solusi ketika belum terjadi problem. Tapi bisa dicoba ketika kita dalam keadaan kepepet dan harus mengerjakan pekerjaan yang memang penting. Ya, contohnya seperti ini. Jadi error reportingnya itu kita disable sehingga dia tidak terjadi restart ketika terjadi masalah. Saat laptop atau komputer Windows 10 mengalami blue screen, biasanya akan muncul error seperti ini. Ini berfungsi agar pengguna lebih mudah saat ingin mencari tahu info penyebab dan cara mengatasinya di internet. Karena dengan begitu, Anda hanya perlu mengetikkan stop kode alias kode error tersebut pada halaman pencarian Google. Adapun beberapa kode error blue screen di Windows 10 paling sering muncul adalah seperti di bawah ini, ada sekitar 38 kode error. Ya, ini. Jadi sebenarnya kelihatan ketika misalnya contohnya di nomor 15, driver corrupt pool. Berarti permasalahan sebenarnya di driver. Driver unmapping nomor 22, driver unmapping invalid view. Permasalahan di driver. System path issue. Jadi kita bisa lihat di sini ada 38 kode error dan sebenarnya jelas hanya kadang karena kita sendiri agak abu-abu kode apa ini, sehingga kita sendiri agak sulit mengatasinya. Jadi Windows Shadow Driver Fatal Error. Jadi kita bisa lihat dari kode-kode ini,
lebih baik permasalahan adalah di driver. Nah, permasalahan driver itu bukan hanya soal driver salah, tapi juga bisa driver yang korup karena virus. Oke guys, itu mengenai blue screen. Jadi kita bisa lihat ada beberapa kaitan-kaitan dengan tutorial video yang lain, dan memang ujungnya adalah di blue screen ini. Tapi guys, jangan terlalu panik ketika komputer Anda sedang mengalami blue screen. Dari beberapa pertanyaan mengenai save mode atau yang lain, itu terlihat orang tidak melihat dan menyimak video tutorial sehingga nontonnya di skip-skip dan apa-apa sudah bertanya. Ini akan membuat Anda sedikit sulit dalam memahami sebuah problem. Karena ada step-step, ada langkah-langkah yang memang harus ditelusuri. Di komputer terus terang nggak terlalu mudah. Orang harus belajar sabar ketika sedang mengurut permasalahan. Jadi kalau Anda melihat di YouTube satu contoh, lalu Anda coba gagal, mungkin Anda harus mencoba dengan cara yang lain. Nah, cara yang lainnya apa? Itu kadang jarang yang memberikan lengkap seperti ini. Dari pengenalan, cara mengatasinya, dan juga problemnya. Oke, rupanya banyak juga ya masalah dan cara mengatasi BSOD ini. Kita tinggal mengurut satu persatu problem, cara mengatasi, dan juga pengenalan kita dengan blue screen. Tapi, apabila blue screen terjadi setelah memasang hardware, sebaiknya matikan komputer atau laptop Anda, lalu lepas hardware tersebut. Kemudian restart komputer. Nah, jika blue screen bisa diatasi, cari info tentang hardware yang menyebabkan masalah tersebut dari situs di pabriknya, atau bisa juga mungkin memerlukan driver yang khusus. Secara garis besar, blue screen merupakan indikator kerusakan perangkat yang lebih fatal. Ini disebabkan oleh software atau hardware yang crash, atau terjadi kesalahan parah sehingga membuat sistem harus restart. Jadi upaya restart ini adalah cara upaya dari Windows untuk memperbaiki dirinya. Nah, ketika Windows sendiri gagal mengatasi problem dirinya, itu sebabnya kita perlu membantu dan mengurut permasalahan dari blue screen ini. Oke guys, jangan lupa klik like and subscribe untuk dapat mengikuti video-video tutorial selanjutnya dari tim Warnetku. Selamat mencoba, semoga video tutorial ini dapat membantu masalah komputer atau laptop Anda. Salam sehat selalu. Sukses untuk Anda. Watch out!